Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Kurniawan. Saya di sini sebagai mahasiswa D4 Keperawatan Anestesiologi dengan NIM saya 191160494. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi regional dari pengertian sampai macam-macam anestesi regional, efek samping dan keuntungannya dan kerugiannya pada anestesi regional. Di sini saya akan menjelaskan tentang regional anestesi. Pengertian dari anestesi regional yaitu anestesi regional merupakan suatu metode yang lebih bersifat sebagai analgesik. Anestesi regional hanya menghilangkan nyeri, tetapi pasien tetap dalam keadaan sadar. Oleh sebab itu, teknik ini tidak memenuhi trias anestesi karena hanya menghilangkan persepsi nyeri pada bagian tertentu pada tubuh. Selanjutnya, pada bagian anestesi regional terdapat dua macam anestesi regional. Yang pertama yaitu blok sentral atau blok neokorisial, yaitu meliputi blok spinal, epidural, dan kuadal. Tindakan ini sering dikerjakan dalam anestesi regional. Yang kedua, blok perifer, blok saraf. Misalnya anestesi topikal, infiltrasi lokal, blok lapangan, dan analgesik regional intravena. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja anestesi regional. Yang pertama, pada saat obat disuntikan pada area di dekat sumsum tulang belakang di sekitar area saraf, terdapat bagian-bagian tertentu pada tulang belakang tersebut seperti lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, dan lumbal 5. Lalu pada saat disuntikan tersebut akan menghilangkan rasa sakit atau nyeri pada bagian tubuh tertentu. Contohnya seperti tangan, perut, pinggang, pinggul, dan kaki. Yang ketiga, dalam tindakan ini pasien akan tetap sadarkan diri, tetapi tidak dapat merasakan rasa sakit, dan pada bagian yang sudah disuntikan, obat anestesi regional tersebut akan mati rasa sehingga tidak dapat digerakkan selama efek obat tersebut masih ada. Keuntungan dan kerugian anestesi regional. Yang pertama, keuntungannya terlebih dahulu. Pertama adalah alat minim dan teknik relatif sederhana sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kedua, relatif aman untuk pasien yang tidak puasa atau operasi emergensi lambung penuh. Contohnya karena penderita dalam keadaan sadar. Yang ketiga, tidak ada komplikasi jalan nafas dan respirasi selama operasi. Yang keempat, tidak ada polusi kamar operasi oleh gas anestesi dan obat-obatan anestesi. Yang kelima, perawatan pos operasinya lebih ringan dan lebih mudah karena pasien dalam keadaan sadar sehingga dapat dibangunkan sehingga pasien sadar dan tidak mengalami tertidur lelap, dan mudah dilakukan komunikasi untuk pindah ruangan. Kerugiannya, yang pertama, tidak semua penderita atau pasien mau dilakukan operasi secara regional. Yang kedua, membutuhkan kerjasama pasien yang kooperatif, artinya dapat bekerja sama dan dapat mengerti akan tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien tidak mengalami takut ataupun mengalami cemas. Yang ketiga, sulit diterapkan pada anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu suka merasa takut dan cemas saat dilakukan operasi, apalagi jika menyangkut operasi pada bagian tertentu yang mereka benar-benar tidak ingin atau tidak mau. Terus yang keempat, tidak semua ahli bedah menyukai anestesi regional. Karena jika di anestesi regional, maka pasien dalam keadaan sadar. Mungkin pasien jika bisa merasa cemas ataupun takut sehingga nanti akan memberontak atau bagaimana, sehingga untuk antisipasinya kebanyakan pada ahli bedah menggunakan anestesi umum. Yang kelima, terdapat kemungkinan kegagalan pada teknik anestesi regional, yaitu diantaranya seperti yang saya sebutkan, pasien mengalami cemas dan takut sehingga nanti akan tidak kondusifkan pada saat dilakukan tindakan operasi. Selanjutnya, efek samping anestesi regional. Yang pertama, sakit kepala.
Yang kedua, reaksi alergi. Yang ketiga, nyeri punggung. Keempat, kejang. Kelima, pendarahan. Keenam, sulit buang air kecil. Ketujuh, penurunan tekanan darah. Dan 8, infeksi. Lebih keseringan pada ini ya, sulit buang air kecil, karena efek sampingnya masih ada, sehingga untuk rasa buang air kecil itu belum ada, sehingga pasien dipasangkan kateter lebih dahulu sehingga memudahkan pasien untuk membuang urin atau cairan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apa yang saya presentasikan ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk menjadikan diri saya maupun pendengar dan pembaca untuk lebih maju dan lebih giat lagi dalam meningkatkan pembelajarannya, sehingga kedepannya menjadi yakin dan lebih optimis lagi bahwa mampu dalam mempresentasikan dan tidak gugup. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.